Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan untuk bertatap maya di siang hari ini yang sangat cerah untuk melaksanakan in-house training. Nah, pada hari ini materi yang akan diajarkan oleh instruktur adalah tentang modul ajar. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana? Selesai? Baik, selanjutnya setelah pembukaan acara in-house training akan ada ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Kartika. Silakan Ibu untuk waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang cakep, yang blaem-blaem. Kita lanjut ice breaking-nya. Kita sambut dulu selamat. Walaupun ini sudah menjelang sore, kita tetap semangat. Selamat pagi ya Bapak Ibu. Siap. Jadi Siap. itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kita nyanyi dulu Bu ya, biar tambah semangat ya Bu. Oke, Ibu Kartika. Sama-sama ya Bapak Ibu, mengenai nyanyinya ini aja. Yang lebih gampang aja. Jadi kita di sana sini senang. Masih ingat Ibu lagu anak-anak dulu? Masih. Iya, masih. Di sini saya bantu dulu ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. La 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 la. Seperti itu. Oke? Siap. Sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat Bu Ingrid. Semangat. Oke. Terima kasih, Bu Kartika. Terima kasih luar biasa atas pemberian ice breaking-nya, baik Bapak Ibu peserta in-house training hari ini. Untuk hari ini kita langsung saja materinya tentang modul ajar yang akan disampaikan oleh instruktur kita, yaitu Ibu Indriani Rindi Vandini Ulain. Kepada Ibu Indri, kami silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Tati. Terima kasih Ibu Kartika sudah memimpin ice breaking. Kita merasa terhibur dan merasa bahwa ada kekuatan baru yang bertambah di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah sudah siap untuk menerima materi saat ini? Siap. Siap ya, mantap. Siap. Jadi pada kesempatan ini kita akan saya akan memberikan materi tentang modul ajar. Jadi di sini saya akan share screen. Apakah bisa lihat tampilannya? Bisa Ibu. Ya, Pak. Jelas. Oke. Baik. Jadi yang harus kita pelajari saat ini dalam kegiatan IHT yaitu modul belajar. Lalu, apa sih sebenarnya modul ajar itu? Di sini Bapak Ibu, ada konsep dari modul ajar, di mana modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kemudian Bapak Ibu, modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan
Ini berbasis pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, itu dia modul ajar, konsep dari modul ajar. Kemudian di sini juga ada komponen dari modul ajar, di mana guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik, komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Lalu komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, yang terakhir, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat apa sih yang menjadi kebutuhan dari misalnya peserta didik, kebutuhan dari sesuai dengan pelajaran, pokok bahasan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut. Di sini saya memberikan satu komponen dari modul ajar. Contoh, ada informasi umum. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Untuk informasi umum, dia terdiri dari identitas sekolah. Identitas sekolah Bapak Ibu tentunya. Kemudian ada kompetensi awal, tentunya kompetensi ini berhubungan dengan materi atau pokok bahasan yang akan Bapak Ibu sampaikan sebentar kepada peserta didik. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat nggak profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6. Ya, benar Ibu 6. Hilda. Ada yang bisa sebutkan apa semua? Sudah di atas sedang. Silakan Bapak Ibu. Beriman Silakan. dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, apalagi? Apalagi Ibu Kartika, Ibu Natalia? Gotong royong. Gotong royong, mantap. Ibu Hilda, Ibu Natalia, mantap. Apalagi? Ayo ibu-ibu yang hebat. Kreatif. Iya, pinter. Ibu Tati gimana moderator iya. kita kali ini? Boleh ya Bu yang menjawab ya? Iya, Ya, Oke. boleh sekali. Mandiri Terinspirasi. Bu. Iya, mantap. Terampilan. Sudah berapa ya? Berkebinekaan global. Global, iya. Sudah 5 ya, lagi 1. Ibu Keterampilan. Kartika, Terampilan bisa. hampir benar Bu. Iya, hampir benar. Hampir. Iya Ibu. Tinggal 1. Kreativitas sudah ya kayaknya tadi. Ya. Iya. Yang apa Bapak Ibu? Apa? Berpikir. Berpikir Ayo. kritis. Iya, berpikir kritis atau bernalar kritis. Bernalar kritis. Iya, untuk informasi umum. Jadi itu tadi profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian dalam komponen modul ajar, ada juga bagian inti. Di dalamnya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, kemudian pengayaan dan remedial. Lalu ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, bagian terakhir yaitu lampiran. Di situ Bapak Ibu bisa cantumkan lembar kerja peserta didik, lalu juga ada bahan bacaan guru dan peserta didik, itu bisa dari buku paket PPKN, karena kita adalah guru-guru PPKN, bisa juga Bapak Ibu download materinya dari internet. Nah, kemudian ada glosarium. Jadi glosarium ini diambil dari pokok bahasan yang dipakai pada Bapak Ibu ketika akan memberikan materi tentunya di dalamnya. Dan yang terakhir, sumber atau daftar pustaka. Itu dia Bapak Ibu komponen modul ajar yang telah dipaparkan, seperti apa bentuknya, gambarannya seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian ada prinsip pengembangan model ajar. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan pertama, karakteristik, kompetensi,
dan minat peserta didik di setiap fase. Jadi kita tahu ada kurang lebih 7 fase, fase A sampai dengan fase F. Nah, dari tingkat SD sampai tingkat SMK. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Otomatis kalau anak SD dan anak SMP cara berpikirnya atau pemahamannya itu berbeda. Jadi bagaimana cara kita untuk menempatkan sesuai dengan fase pada tingkatan yang ada dari anak-anak kita. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Kemudian bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Jadi bukan hanya sampai pada sekedar dia tahu pengertian jujur, tetapi itu harus ada kaitannya dengan sosial. Bagaimana sih dia menerapkan kejujuran itu di dalam kehidupannya bersosial. Begitu juga dalam personal. Dan tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Ini dia. Pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini esensial. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya sebelum sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk dipahaminya. Kemudian yang ketiga, relevan dan kontekstual, di mana berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang keempat, berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi dia berkesinambungan dari tingkat SD, SMP, SMK. Kemudian ini yang terakhir yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Seperti apakah itu Bapak Ibu? Mari kita lihat. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Mohon maaf, ini saya akan share lain untuk gambarnya. Nah, hasil yang didapatkan di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya, dan untuk infografisnya akan saya bagikan melalui kegiatan asinkronus. Demikian pemaparan materi dari saya pada saat ini, yaitu mengenai modul belajar, dan diberikan kesempatan untuk bagi siapa yang ingin bertanya, ingin memberikan pendapat, sanggahan, dan selanjutnya dikembalikan kepada moderator kita, Ibu Tati. Silakan. Terima kasih Ibu Ingri atas penyampaian materinya, sangat luar biasa ya materi tentang modul ajar. Silakan Bapak Ibu peserta IHT bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Ingri. Ya. Oke, dari Bu Hilda, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore Ibu-ibu. Ya, selamat sore. Soalnya tidak ada Bapak, jadi hanya Ibu-ibu. Setelah mendengar uraian penjelasan yang begitu baik dari Ibu Ingri sebagai instruktur kita pada sore hari ini, maka yang menjadi pertanyaan saya adalah apa saja konsep daripada modul ajar tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hilda.
Silakan yang menjawab. Ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda? Mantap ya Ibu Hilda, memberikan pertanyaan yang luar biasa. Silakan para peserta untuk memberikan jawaban, mungkin Ibu Natalia mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab tentang konsep modul ajar. Jadi, modul ajar sendiri adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik kita, karena mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar tersebut agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Demikianlah jawaban dari saya. Ya, baik Ibu Natalia, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang ada. Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Silakan, masih ada yang ingin bertanya mengenai modul ajar? Ada konsep, ada komponen, prinsip, dan prosedur dari modul ajar. Silakan. Boleh Bu, masih ada satu lagi pertanyaan. Iya, silakan Ibu Hilda. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi Iya. setelah dengar uraian-uraian yang begitu baik dari Ibu tadi, muncul lagi pertanyaan, yaitu kriteria apa saja yang dimiliki dalam penyusunan modul ajar. Ya. Oke, terima kasih Ibu Hilda, pertanyaan yang baik. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda yang kedua. Ada yang bersedia? Ayo, Ibu Kartika mungkin. Ini peserta kita hanya 4 orang ya, yang lain tidak hadir. Ada halangan apa ini? Iya, tidak aktif Ibu, ya Ibu Tati ya? Ada satu Bapak Amrizal, istrinya sedang sakit, jadi kemungkinan beliau, ini tadi sempat masuk tapi keluar lagi. Oh iya, tidak masalah. Saya bisa kompromi dengan keadaan Bapak Ibu karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ibu Kartika mungkin, Ibu Tati? Gimana Bapak Ibu? Sudah pas dengan jawaban Bu Hilda sama Bu Natalia. Untuk pertanyaan Ibu Hilda yang kedua, kriteria apa saja yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar? Ibu Natalia mungkin bisa menjawab sekali lagi. Bagaimana Ibu Tati? Ayo. Iya, saya coba ya Bu ya, walaupun saya sebagai MC silakan. tidak apa-apa ya Bu ya, mencoba. Tidak masalah, soalnya peserta kita ini kurang. Untuk menurut saya kriteria modul ajar itu yang pertama memang harus disesuaikan dengan bagaimana karakter dan juga kondisi dari suatu lingkungan pendidikan atau suatu sekolah. Itu yang pertama. Kemudian juga harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang paling utama juga. Kemudian ada juga dengan sarana dan prasarana juga harus disesuaikan. Jadi agar modul ajar ini bisa diterapkan dan aplikatif ketika nanti sudah jadi. Itu yang saya ketahui secara umum, Ibu Ingrid. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tati. Dan selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya? Nah, bagaimana Bapak Ibu?
Mohon Jika maaf belum, Ibu, mungkin kita iya, karena waktu kita terbatas, Ibu, jadi saya ini iya. tinggal Ya. 6 menit lagi begitu. Tinggal berapa menit, Bu Tati? 6 Ya, menit berapa menit lagi, lagi, Bu. Bu? 5 Ya, saya menit. tambah sedikit aja ya. Iya. Maksudnya mampu membelajarkan peserta siswa secara mandiri. Seperti itu. Ah, Saya oke, tambahkan itu. sedikit. Ya, terima kasih luar biasa. Saya diapit oleh peserta-peserta kali ini yang luar biasa. Semoga modul ajar atau materi mengenai modul ajar yang saya berikan pada siang hari ini menjadi benar-benar dipahami dan bisa Bapak Ibu praktekkan ketika sebentar akan mengajar di kelas Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, dikembalikan kepada moderator untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Ingrid. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh peserta bisa terjawab oleh peserta lain ya, dan dibenarkan oleh Bu Ingrid. Itulah jawaban-jawaban tersebut. Nah, Bapak Ibu, itulah pemberian materi tentang modul ajar kali ini. Semoga Bapak Ibu semua dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikannya untuk dunia pendidikan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan IHT pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada instruktur kita, Ibu Ingrid, dan para peserta IHT yang sangat luar biasa hari ini semangatnya. Mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara kegiatan IHT hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Sampai jumpa. Terima kasih.